Peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. Penjelasan singkat, Wali Songo adalah 9 tokoh ulama yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga ke-16 Masehi. Kata wali berarti orang yang dekat dengan Allah atau pemimpin agama, sedangkan Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang bijaksana dan damai, yaitu melalui pendekatan budaya lokal seperti seni, tradisi, dan kebiasaan masyarakat setempat. Ajaran Islam tidak dipaksakan, tetapi disesuaikan dengan kearifan lokal, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Selain berdakwah, Wali Songo juga dikenal sebagai pelopor sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Berkat peran mereka, Islam berkembang pesat di Nusantara dan membentuk ciri khas Islam yang santun, penuh nilai budaya, serta menghargai keberagaman. Peranan masing-masing wali. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah wali tertua di Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Timur. Beliau adalah wali yang pertama berdakwah dengan cara membantu rakyat Majapahit melalui perbaikan irigasi sawah saat masa kelaparan, dikarenakan perang saudara atau perang Pareke. Sehingga beliau dihormati dan berhasil menyebarkan Islam tanpa sistem kasta. Selain itu, ia mendirikan masjid dan pesantren di Gresik untuk mengajarkan Islam kepada santri dan penduduk. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Watan, Gresik. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat Putra Sunan Gresik lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi yang mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Beliau berperan besar dalam pendirian kerajaan Islam Demak dan menggunakan pendekatan membaur dengan budaya lokal. Dimakamkan di Ampel, Surabaya. Ia menikah dengan Nyi Ageng Manila dan memiliki 4 anak, yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Nyi Ageng Maloka, dan Syarifah istri Sunan Kudus. Sunan Bonang. Sunan Bonang yang bernama asli Maulana Makdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel, lahir pada 1465 Masehi dan wafat 1515 Masehi. Ia belajar Islam dari ayahnya dan kemudian merantau ke Pasai untuk mendalami agama tersebut. Sunan Bonang berdakwah menggunakan alat musik tradisional Jawa. Bonang serta menciptakan karya sastra seperti syair Tombo Ati untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menyenangkan. Jasa Sunan Bonang sangat besar dalam penyebaran Islam. Sunan Giri. Sunan Giri juga dikenal sebagai Susuhunan ing Giri, adalah wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton di Gresik, Jawa Timur. Ia berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Lahir dari ayah Maulana Ishak dari Pasai dan ibu Sekardadu. Putri Raja Blambangan, keponakan Sunan Ampel. Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel, Delta, dan Pasai. Ia mendirikan pesantren di Giri, dan beliau menyebarkan Islam melalui penciptaan mainan dan lagu anak-anak, serta mengutus murid-muridnya berdakwah hingga ke Ternate dan Maluku, termasuk Madura, Bawean, dan Lombok. Sunan Derajat atau Raden Qasim Sarifuddin lahir sekitar 1470 Masehi dan wafat 1533 Masehi, adalah salah satu anggota Wali Songo, putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, saudara kandung Sunan Bonang. Beliau berdakwah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur, dan mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Dikenal sebagai wali yang paling peduli sosial, ajarannya menekankan kesejahteraan rakyat, kerja keras, kedermawanan, gotong royong, dan dikenal dengan ajaran Pepali Pitu. Beliau juga bergelar Sunan Mayang Madu. Atas jasa-jasanya dan Sunan Derajat dimakamkan di Desa Derajat, Lamongan. Sunan Kudus. Nama asli Ja'far Shadiq, lahir pertengahan abad ke-15 dan wafat 1550 Masehi. Beliau berperan dalam menyebarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Tokoh yang berdakwah di wilayah Kudus dengan pendekatan toleransi budaya yang sangat tinggi. Salah satunya dengan tidak menyembelih sapi untuk menghargai masyarakat penganut Hindu. Sunan Kudus membangun Masjid Menara Kudus dan dikenal sebagai sastrawan.
dengan karya terkenal seperti Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah yang merupakan wali terakhir yang berdakwah di Cirebon. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon, dengan strategi pernikahan dengan putri-putri raja dan tokoh-tokoh penting, yang kemudian membantunya mendirikan kerajaan Islam. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati, 7 km sebelah utara Cirebon. Sunan Kalijaga. Raden Mas Syahid, dikenal sebagai Sunan Kalijaga, adalah wali Songo yang terkenal karena jiwa besarnya, toleransi, dan sebagai pujangga. Wali dengan pengaruh yang dianggap paling besar. Sebagai mubalik, beliau berdakwah sambil berkenalah dan menggunakan kesenian rakyat seperti gamelan, wayang, dan lagu daerah. Melalui seni wayang dan gamelan, beliau menyisipkan nilai-nilai Islam serta syahadat ke dalam pertunjukan, tanpa memaksa penontonnya. Ia wafat pada akhir abad ke-16 dan dimakamkan di desa Kadilangu, dekat Demak. Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga yang berdakwah di Gunung Muria, seorang mubalik yang berdakwah ke desa dan daerah pegunungan menggunakan gamelan dan kesenian daerah. Beliau mengikuti jejak ayahnya dalam seni, namun lebih memfokuskan dakwahnya kepada rakyat kecil seperti pedagang dan nelayan. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, utara kota Kudus.